Rudal pencegat Patriot tidak tersedia dan harus diperjuangkan dari sekutu. Namun Volodymyr Zelensky meyakinkan bahwa Ukraina dan Barat kini memiliki rencana yang jelas untuk memaksa Vladimir Putin untuk berdamai. Pada saat yang sama, Senat Amerika Serikat menuntut Donald Trump untuk menjelaskan mengapa sanksi terhadap Rusia telah ditangguhkan selama 17 bulan. Sehari sebelumnya, Volodymyr Zelensky mengucapkan sebuah kalimat yang langsung menyebar ke seluruh media berita dan berikut kutipannya. Vladimir Putin tidak ingin menghentikan perang ini, tetapi dia akan menghentikannya. Kami bersama mitra memiliki rencana. Kedengarannya menarik, tetapi dia tidak mengungkapkan detailnya meskipun ada beberapa rincian yang tetap tersedia. Namun, tepat sehari sebelumnya, dia juga menceritakan hal yang jauh lebih realistis dan mengkhawatirkan. Ukraina hanya memiliki satu dari jumlah rudal yang dibutuhkan untuk sistem pertahanan udara Patriot. Dan karena itu, dia meminta Trump untuk menjual setidaknya beberapa rudal tersebut, tetapi Trump bersikeras dan tidak mau menjualnya. Namun Polandia menyatakan bahwa mereka siap memberikan rudal Patriot kepada Ukraina, tentu saja dengan syarat. Dan hari ini terungkap sesuatu lagi. Dua senator Amerika menuntut administrasi presidennya sendiri untuk menjelaskan mengapa sanksi terhadap Rusia telah dibekukan selama 17 bulan. Ya, benar, jika Anda belum tahu, selama hampir seluruh masa jabatan kedua Donald Trump, sanksi Amerika Serikat sedang dijeda. Jadi, mari kita bahas. Apa sebenarnya rencana Zelensky dan para mitranya? Apakah rencana itu benar-benar ada? Dan apa yang dimaksudkan oleh rencana tersebut? Apakah kita akan mendapatkan rudal Patriot untuk melindungi dari serangan balistik Rusia? Dan apa yang terjadi dengan sanksi Amerika terhadap Rusia? Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Jadi saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari kalian. Silakan cek sekarang juga apakah kalian sudah subscribe ke channel YouTube ini di bawah video ini. Mungkin kalian sudah menonton sejak lama, tapi sampai sekarang belum menekan tombol subscribe. Jadi, mari kita langsung mulai dengan rencana untuk memaksa Vladimir Putin untuk berdamai, yang kemarin diceritakan oleh Volodymyr Zelensky. Presiden Ukraina pada dasarnya menyatakan bahwa Kiev dan mitra internasionalnya memiliki rencana bersama untuk memaksa Moskow mengakhiri perang. Strategi ini dibangun berdasarkan tekanan bersama terhadap diktator Rusia. Dia tidak mengungkapkan detailnya, tetapi kesannya Ukraina akan terus melancarkan serangan besar-besaran. Serangan terhadap Rusia akan terus ditingkatkan, sementara Barat tidak hanya harus mendukung serangan-serangan ini, tetapi juga membantu melaksanakannya, serta memulai proses-proses paralel tertentu. Nanti ada beberapa hal spesifik tentang rencana yang akhirnya diungkapkan. Zelensky mengatakan, saya kutip, kita perlu mengembalikan perang ke wilayah Rusia. Setelah itu, masyarakat Rusia akan merasakan konsekuensi dari perang ini dan akan memberikan tekanan pada pemerintah mereka. Presiden Zelensky juga menekankan perlunya mempertahankan garis depan dan terus melakukan serangan ke dalam wilayah Rusia, sementara para mitra memperkuat pertahanan udara Ukraina. Di saat yang sama, dia juga mengingatkan tentang peringatan terkait gelombang mobilisasi baru di Rusia. Menurutnya, Kremlin sedang mempersiapkannya untuk musim gugur segera setelah pemilihan palsu di Duma negara ini. Dan dia menyebutkan angka sebagai bukti bahwa strategi Ukraina sudah mulai berhasil. Selama setengah tahun terakhir, pasukan Ukraina telah membebaskan 26 permukiman di arah Alexandrovsk. Ngomong-ngomong, hari ini Deep State juga memperbarui peta. Memang terlihat bahwa belakangan ini Ukraina telah maju di garis depan. Dan semua pernyataan Putin tentang hal ini, bahwa orang-orang Rusia maju di semua arah dan setiap hari merebut kota-kota baru, itu semua omong kosong belaka. Begitu. Nah, saya bahkan belum bicara soal serangan-serangan ke wilayah Rusia sendiri. Itu benar-benar cerita yang berbeda. Satu lagi detail yang disebutkan oleh Zelensky yaitu data survei sosiologis internal Rusia pada 10 Agustus. Yang menunjukkan semakin banyak warga Rusia yang mendukung penghentian aksi militer. Nah, pada 4 Agustus, menurutnya, Kiev melakukan komunikasi harian dengan perwakilan Donald Trump, khususnya mengenai mekanisme tekanan terhadap Rusia. Dan dalam situasi ini, Kremlin menyatakan bahwa mereka kembali menantikan kunjungan Stephen Witkoff dan Jared Kushner karena Vladimir Putin dikabarkan kembali siap untuk berbicara dan melakukan beberapa negosiasi. Nah, hari ini muncul pernyataan yang sangat menarik menurut saya. Secara khusus,
Wakil Kepala Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Ryabkov, menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak menyampaikan apapun kepada Rusia melalui saluran diplomatik. Предложение Зеленского по вопросу мирного урегулирования Dan bahwa Rusia akan dapat dengan cepat mengatur penerimaan utusan khusus Presiden AS Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner ketika rencana mereka sudah diketahui. Berikut kutipannya. Saya kira masalah ini tetap menjadi perhatian. Secara berkala muncul lemparan isu ke publik soal ini. Kami tentu saja akan dapat dengan cepat mengatur penerimaan mereka ketika rencana nyata mereka menjadi lebih jelas. Nah, pada dasarnya di sini semuanya sudah jelas. Tidak ada lagi yang perlu diherankan. Ini hanyalah makhluk liar, Serios Karyapkov, yang berkata, kami tidak menerima melalui saluran diplomatik usulan untuk penyelesaian damai. Kalian benar-benar bodoh. Menurut saya, sudah sejak lama usulan itu pernah diajukan dan disampaikan. Zelensky secara terbuka pernah membicarakannya. Zelensky, misalnya, sebelum seluruh operasi serangan besar-besaran ke Rusia ini, Volodymyr Zelensky secara jelas menulis surat terbuka kepada Vladimir Putin. Surat terbuka. Setiap warga Rusia bisa membacanya. Sedangkan Ryabkov berkata, kami tidak menerima apa-apa. Kami sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan. Jadi, mereka terbiasa berpura-pura bodoh. Sebenarnya bukan berpura-pura, mereka memang bodoh. Tapi, mari kita kembali ke pokok permasalahan. Faktanya, intinya adalah memaksimalkan serangan ke Rusia agar rakyat Rusia merasakan sendiri dampak perang. Agar rakyat Rusia sendiri mulai menekan diktator mainan mereka, Putin. Saya tidak akan menilai pendekatan seperti itu, seberapa realistis bahwa rakyat Rusia tiba-tiba akan memahami sesuatu. Tapi intinya memang seperti itu. Tetapi juga pada taktik di mana harus sebisa mungkin menghancurkan kemampuan Rusia untuk menghasilkan uang dari ekspor minyak dan ekspor apapun secara umum. Karena serangan terhadap pelabuhan di Novorossiysk misalnya menunjukkan bahwa kami juga menyerang terminal biji-bijian agar Rusia tidak mendapatkan uang bahkan dari ekspor biji-bijian. Namun sebelum itu, Zelensky menceritakan sesuatu yang sangat kontras dengan optimisme tentang rencana ini. Menurutnya, saat ini Ukraina hanya memiliki sekitar 1/10 dari jumlah rudal pencegat yang dibutuhkan. Patriot. Pada tahun 2026, secara keseluruhan, Ukraina akan menerima 2 hingga 2,5 kali lebih sedikit rudal dibandingkan tahun 2025. Sementara itu, Rusia setiap bulannya kini meluncurkan 2 kali lebih banyak rudal balistik dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, Juli menjadi bulan paling mematikan bagi warga sipil Ukraina sejak April 2022. Dan dalam situasi seperti ini, Zelensky mengakui bahwa setiap hari ia berusaha bernegosiasi dengan sekutu-sekutunya untuk mendapatkan pasokan rudal tambahan. Patriot dengan melakukan, seperti yang ia katakan, jutaan panggilan telepon. Dan sebagian dari negosiasi tersebut sama sekali tidak bisa diungkapkan ke publik. Berikut kutipan darinya. Inilah yang saya jalani setiap hari. Dari 1% hingga 5%. Saya punya beberapa bulan dan jutaan panggilan telepon. Saya mencoba menukar sesuatu dengan rudal Patriot. Saya melakukan beberapa hal yang bahkan tidak bisa saya ceritakan. Ini bukan berarti itu melanggar hukum, tapi saya tidak bisa membicarakannya. Dia menekankan bahwa hanya 5% dari cadangan rudal Patriot Amerika saja sudah cukup untuk bertahan melewati musim dingin. Dan 10% dari cadangan Amerika akan memungkinkan untuk menghancurkan semua rudal balistik Rusia. Dan seperti yang dikatakan Zelensky, jika Amerika Serikat menjual, bukan memberikan, bukan menghadiahkan, tetapi menjual kepada kami 5% dari cadangan rudal Patriot mereka, kami akan bisa melewati musim dingin dan menyelamatkan nyawa orang-orang. Tentang janji Trump untuk memberikan lisensi produksi Patriot di Ukraina, Zelensky juga berbicara tanpa ilusi. Bahkan pada KTT NATO di Ankara, Trump mengatakan bahwa dia akan mengizinkan Ukraina memproduksi sendiri pencegat canggih ini. Tetapi beberapa hari kemudian dia menyatakan bahwa dia tidak yakin dengan ide tersebut. Dan sekarang menurut Zelensky bahkan sampai pada titik bahwa setelah pernyataan awal Trump, perwakilan dan produsen Patriot datang ke Kiev untuk membahas kemungkinan ini. Bahkan di sana sudah ditentukan tempat, lokasi, di mana dan bagaimana semua itu akan dilakukan. Tetapi pada akhirnya tidak ada hasil, karena Trump berubah pikiran. Pada akhir Juli, dalam pertemuan di Gedung Putih, Zelensky meminta kepada Trump setidaknya 100 rudal untuk Patriot secara langsung. Trump menolak, dengan alasan bahwa amunisi itu dibutuhkan untuk melindungi Amerika. Pada akhirnya, dia kemudian menyatakan secara langsung kepada para jurnalis, kutipannya,
kami sendiri membutuhkan rudal-rudal ini. Dan inilah detail terpisah pada pertemuan di Gedung Putih. Zelensky meminta 100 rudal dari Trump untuk Ukraina. Dan inilah detail terpisah yang menjelaskan mengapa produsen Patriot secara langsung. Trump menolak dengan alasan bahwa amunisi tersebut diperlukan untuk pertahanan Amerika. Raytheon dan Lockheed Martin menentang pemberian lisensi pada akhir Juli karena mereka khawatir bahwa orang Ukraina akan menemukan cara untuk meningkatkan rudal-rudal ini dan mulai memproduksinya dalam skala industri. Trump rudal untuk dan kemudian Patriot secara langsung. Trump menolak. Amunisi di sini untuk pertahanan dan yang terpenting lebih murah daripada jalur produksi Amerika yang ada. Dan kemudian mereka juga harus menurunkan biaya produksi mereka. Wawancara CNN bulan Juli, Zelensky meminta rudal langsung kepada Trump. Bahwa Vladimir Putin mungkin mencoba meningkatkan perang melawan NATO dengan menyerang negara kecil Baltik yang merupakan sekutu. Berikut kutipannya. Vladimir Putin tidak tahu bagaimana mengakhiri perang ini tanpa pendudukan besar-besaran atau kemenangan besar. Pada bulan Juli di Gedung Putih, Zelensky meminta rudal Patriot langsung kepada Trump. Trump menolak dengan alasan bahwa amunisi itu dibutuhkan untuk melindungi Amerika. Nah, sekarang ada negara tertentu yang sedang memutuskan apakah akan membantu Ukraina dengan rudal Patriot atau tidak. Dan di sini saya langsung katakan, kepentingan pribadi mulai bermain peran. Menurut Wakil Menteri Pertahanan Polandia, dalam beberapa hari ke depan, pemerintah Polandia harus mengambil keputusan akhir tentang pengiriman tambahan rudal pencegat ke Ukraina. Pada saat yang sama, Warsawa akan mempertimbangkan kebutuhan keamanannya sendiri. Keputusan akhir akan diambil di tingkat tertinggi. Jadi, bahkan di tengah semua skandal politik antara Ukraina dan Polandia, tidak menutup kemungkinan bahwa justru Polandia yang akan membantu kita dengan rudal Patriot. Namun tetap saja, ada juga kepentingan yang murni demi kepentingan sendiri di sini. Bukan berarti pemerintah Polandia tiba-tiba jadi menyukai Ukraina dan memutuskan untuk membantunya. Inilah yang benar-benar memengaruhi posisi Polandia, yaitu insiden terbaru masuknya rudal Rusia ke wilayah udara Polandia. Ingat, ketika rudal itu terbang sejauh 70 km dan menghantam suatu tempat di ladang, Wakil Perdana Menteri Polandia Kosiniak-Kamysz menyatakan, kutipan, "Meskipun ada banyak perdebatan politik tentang apakah kami sudah bertindak benar dengan mengirimkan rudal," dia berkata, "saya siap mengirim lebih banyak lagi hari ini, karena saya lebih memilih agar rudal seperti itu ditembak jatuh di atas wilayah Ukraina." Artinya, ada ketakutan bahwa rudal Rusia berikutnya tidak akan jatuh di ladang, tetapi di kota Polandia. Ternyata lebih kuat daripada keraguan birokrasi atau skandal politik apapun. Dan mari kita jujur, justru karena alasan inilah Polandia mengambil keputusan bahwa mari kita serahkan rudal pencegat ke Ukraina agar mereka bisa mencegat rudal di wilayah mereka sendiri supaya rudal itu tidak terbang ke arah Polandia. Tapi jika Ukraina menginginkan rencana terkoordinasi untuk menekan Vladimir Putin, penting juga untuk mengingat tekanan sanksi. Dan di sini ada beberapa masalah. Dua senator dari Partai Demokrat yaitu Elizabeth Warren dan Chris Coons mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dengan tuntutan untuk menjelaskan mengapa administrasi Donald Trump dengan bodohnya menangguhkan sanksi-sanksi rutin yang ditargetkan terhadap perusahaan, bank, dan struktur lainnya yang membantu Rusia menghindari pembatasan yang ada. Padahal perundingan damai sama sekali tidak membuahkan hasil. Menurut para senator, jeda ini sudah berlangsung selama 17 bulan. Terakhir kali sanksi besar terhadap Rusia diberlakukan oleh Amerika Serikat pada Oktober 2025. Saat itu, Kementerian Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan minyak Rosneft dan Lukun. Para senator menganggap langkah ini sebagai tindakan sekali saja, bukan tindakan yang sistematis. Dan mereka menunjukkan bahwa Rusia dengan mudah mengakali pembatasan yang berlaku. Para senator juga mengingatkan fakta yang tidak nyaman bagi Gedung Putih ini. Washington terus memperlakukan sanksi terhadap Iran dan Kuba, bahkan saat melakukan negosiasi dengan pemerintah-pemerintah tersebut.
Jadi, alasan bahwa kami tidak memberlakukan sanksi agar tidak meningkatkan eskalasi karena sedang bernegosiasi dengan Moskow itu omong kosong. Selain itu, para senator merujuk pada pengakuan Marco Rubio sendiri. Marco Rubio sudah pada bulan Mei tahun ini bahwa negosiasi antara Rusia dan Ukraina tidak menghasilkan kemajuan yang signifikan dan tidak ada negosiasi damai aktif yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang mereka ajukan secara harfiah berbunyi seperti ini. Jika administrasi telah menangguhkan sanksi rutin terhadap Rusia karena negosiasi damai, sementara negosiasi tersebut telah menemui jalan buntu beberapa bulan yang lalu, mengapa administrasi tidak kembali memberlakukan sanksi rutin tersebut? Apakah administrasi akan memulihkan daya ungkit untuk menciptakan perdamaian yang adil di Ukraina? Dan selanjutnya, para senator memberikan batas waktu kepada Marco Rubio dan Scott Bessent hingga 28 Agustus untuk memberikan jawaban tertulis. Kementerian Keuangan Amerika Serikat dalam komentarnya kepada Reuters hanya memberikan pernyataan umum bahwa administrasi akan terus bertindak demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat dan mewujudkan penyelesaian damai di Ukraina. Nah, di tengah situasi ini, saya ingatkan pada bulan yang sama, Senat Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang baru tentang sanksi sangat keras terhadap Rusia. Namun nasibnya masih belum jelas, karena para Demokrat dan sebagian dari Partai Republik merasa khawatir bahwa undang-undang tersebut dapat memberikan wewenang baru kepada Trump untuk memberlakukan tarif terhadap barang-barang dari sekutu AS Serikat, termasuk bahkan Jepang dan beberapa negara Eropa. Selain itu, undang-undang ini juga harus melewati Dewan Perwakilan AS Serikat, dan setelah itu masih membutuhkan tanda tangan Trump. Sekarang mari kita gabungkan semuanya menjadi satu gambaran. Zelensky mengatakan tentang rencana bersama untuk menekan Vladimir Putin dan memindahkan perang ke wilayah Rusia, agar masyarakat Rusia merasakan sendiri akibatnya. Namun, dia sendiri mengakui bahwa secara fisik, Ukraina hanya memiliki satu dari pencegat yang dibutuhkan, Patriot. Dan dia menghabiskan hari-harinya untuk pertukaran yang tidak transparan dan jutaan panggilan telepon hanya untuk mendapatkan sedikit lebih banyak lagi rudal-rudal itu. Polandia sepertinya siap membantu, tapi baru sekarang setelah takut dengan ancaman rudal terhadap dirinya sendiri. Sementara di Amerika Serikat sendiri yang seharusnya memberikan tekanan utama ke Moskow, dua senator secara terbuka menuduh pemerintahan presidennya sendiri bahwa tuas sanksi itu sudah tidak digunakan selama 1,5 tahun. Padahal diplomasi sudah lama mandek dan negosiasi pun sudah menemui jalan buntu. Jadi, rencana untuk mencekik Putin ini, mari kita jujur, saat ini lebih banyak berada pada tingkat niat dan pernyataan saja, daripada tindakan nyata yang terkoordinasi. Dukungan militer pun tidak cukup, bahkan untuk bertahan hidup di musim dingin, sedangkan tekanan ekonomi, yang dulu dijelaskan oleh pemerintahan Trump sebagai kebutuhan untuk negosiasi, tetap tidak ada tindakan bahkan setelah negosiasi itu menemui jalan buntu. Oleh karena itu, satu-satunya sanksi, satu-satunya senjata yang saat ini bisa memaksa Putin untuk menghentikan perang adalah benar-benar hanya melanjutkan serangan besar-besaran terhadap orang-orang Rusia yang liar dan dekil. Di sini saya akan berhenti sejenak, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube independen, Anda bisa melakukannya dengan menjadi sponsor di YouTube. Di bawah video ini, klik tombol sponsor. Pilihlah format dukungan yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun untuk saluran ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.